Bab 636. Kata-katanya membuat semua orang yang hadir berhenti di jalur mereka. Dia masih mencintai Levi. Semua orang mengira Zoe telah menyerah pada Levi. Aku akan jujur pada kalian semua. Aku tidak akan menikah lagi. Bahkan jika aku menikah, satu-satunya suami yang akan kuterima adalah Levi. Zoe mengumumkan dengan tatapan penuh tekad di matanya. Anda, Meredith melompat berdiri, marah. Pada saat itu, dia tergoda untuk menamparkan Zoe. Kamu tidak punya pilihan. Kamu harus menikahi Landin, dan kamu harus menghadiri upacara pertunangan besok, desis Meredith. Silas, awasi dia, perintah Robert. Saat itulah Silas berargumen, meskipun itu bukan tempat saya untuk mengatakan apa-apa, saya masih ingin mengatakan bagian saya. Tidak pantas Mes Lopez menikah dengan keluarga Gates. Dikabarkan bahwa keluarga Gates menyetujui pernikahan Landin dengan Mes Lopez karena mereka membutuhkannya untuk mengubah nasib Kurt. Jika dia menikah dengan keluarga Gates, dia tidak akan bahagia. Dia hanyalah alat bagi mereka. Omong kosong. Meredith membanting tangannya ke meja. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda percaya pada rumor tak berdasar itu? Meredith mengamuk. Selain itu, Mer Gates benar-benar mencintai Zoe. Dia dulu pacaran dengannya, dan itu adalah fakta. Zoe hanya akan lebih bahagia setelah pernikahannya. Dia tidak akan mengalami kesulitan di sana. Mrs. Black, saya telah melakukan penyelidikan saya. Mer Gates memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Dia telah bersama lebih dari ratusan wanita. Dia adalah lubang hitam, dan Anda mendorong Mes Lopez ke dalamnya. Silas membantah. Hentikan omong kosongmu. Kamu memfitnah Tuan Gates. Jika kamu tidak ingin melakukan pekerjaanmu, kamu bisa berhenti. Meredith meraung. Silas ingin melakukan apa yang Meredith katakan. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Levi menugaskannya untuk melindungi Zoe, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Aku tidak akan menikah dengannya. Nenek, sebaiknya kau menyerah. Zoe tidak kenal kompromi. Meredith mencibir, apakah kamu masih berharap untuk menikahi pria yang mengerikan itu, Levi? Nenekmu benar. Lagi pula, dia seseorang yang mengambil 10 juta tetapi berbohong dan mengatakan dia membuangnya ke tempat sampah, tambah Robert. Tepat, dia menolak mengakuinya meskipun kita mengeksposnya di tempat. Pria itu hanyalah sampah yang tak tahu malu. Sekarang, yang lain juga marah. Zoe hendak membantah mereka, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki bukti untuk mendukung dirinya sendiri. Tidak punya pilihan lain, dia diam-diam menahan kata-kata mereka. Silas, bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dia akan menghadiri upacara pertunangan besok dan itu sudah final, perintah Meredith. Dengan demikian, Silas hanya bisa membawa Zoe pergi. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menjadi lebih marah. Lihatlah putrimu. Apakah dia buta? Kenapa dia masih merindukan Levi? Meredith meludah. Robert dengan sungguh-sungguh sambil bergumam, jika semuanya tidak berhasil, aku akan mengusir Levi. Jika dia tidak muncul di hadapannya, dia tidak akan memikirkannya. Itu ide yang bagus. Ayo usir Levi untuk selamanya, yang lain memberi persetujuan. Mereka muak dengan Levi sejak lama. Sekarang Levi menghentikan keluarga hitam dari menjadi salah satu yang terkaya. Mereka tidak akan berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Begitu dia bertunangan besok, dia tidak akan berani mengganggunya lagi. Keluarga Gates pasti akan menghancurkannya jika dia berani mengganggu Zoe lagi. Meredith terkekeh. Saat itu, Russell bergegas ke arah mereka, menyeret seorang pelayan keluarga Black, Zack bersamanya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menoleh untuk melihat Russell, penasaran. Russell memelototi Zack sebelum dia mencibir, dia yang mengambil cek 10 juta itu. Kami telah menganiaya Levi. Dia benar-benar membuang cek itu ke tempat sampah. Bab 637. Russell senang bisa mengungkap ketidakadilan yang dilakukan kepada Levi. Dari awal saya curiga cek itu diambil oleh seseorang. Karena itu, saya meminta teman saya yang bekerja di departemen itu untuk memeriksanya. Akhirnya, saya mengetahui bahwa pelayan kami, Zack, yang mengambilnya, itu, jelas Russell. Meredith dan Robert menatap Zack dengan tegas. Apakah kamu mengambilnya? Zack ambruk ke tanah sambil memohon, Mer Black, Mrs. Westbrook, memang, saya yang mengambilnya. Hari itu, saya melihat Levi membuangnya ke tempat sampah, jadi saya mengambilnya tanpa memberitahu siapapun itu. Tolong jangan panggil polisi. Saya hanya menggunakan 100.000. Saya akan mengembalikan sisanya kepada Anda.
Setelah menyadari apa yang terjadi, Meredith dan Robert mendengus marah. Mereka tidak marah karena Zack lah yang mengambil cek itu, melainkan marah karena dia ketahuan. Bagaimanapun, Levi seharusnya menjadi orang yang mengambilnya. Semua orang menuduh Levi mengambil 10 juta untuk dirinya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menyelidiki masalah ini. Sekarang setelah terungkap bahwa bukan Levi yang mengambil uang itu, mereka merasa terhina. Russell tertawa, "Kakek, nenek, aku benar. Levi tidak akan melakukan hal seperti itu. Ayo beritahu Zoe tentang hal itu dan bersihkan namanya." "Tahan." Meredith menghentikannya sebelum menginstruksikan, "Russell, kamu tidak perlu repot dengan masalah ini lagi. Kembali dan berpura-pura seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa." Dia kemudian berbalik untuk menginstruksikan Zack, "Saya bisa memaafkan Anda untuk ini, Zack, dan saya bisa menutup mata terhadap jumlah yang telah Anda belanjakan. Tapi Anda harus menyetujui persyaratan saya. Aku akan menyetujui apapun." "Bagus. Mulai sekarang, tidak peduli siapa yang bertanya padamu tentang itu, kamu akan mengatakan bahwa Levi tidak membuang cek itu ke tempat sampah. Kamu akan memberitahu mereka bahwa kamu menyaksikan dia pergi dengan cek di tangannya." Meredith memerintahkan. Aku mengerti. Aku pasti akan melakukannya," jawab Zack segera. "Bagus. Sekarang pergi. Berpura-puralah kamu tidak pernah mengambil cek itu sendiri. Levi yang mengambil 10 juta itu," ulang Meredith. Russell menatap Meredith dengan tak percaya. "Nenek, bagaimana kamu bisa memutarbalikkan fakta? Levi tidak melakukannya. Mengapa kamu harus menyalahkannya?" Russell tidak menyetujui metode keluarga Black. "Russell, kamu harus menutup mulutmu tentang ini. Jangan pernah memberitahu siapapun, terutama Zoe," bentak Meredith. "Kenapa? Nenek, beri aku alasan," seru Russell. Kamu tahu betul bahwa desas-desus Levi mengambil 10 juta untuk dirinya sendiri telah menyebar ke seluruh kota. Keluarga Black adalah orang yang memfitnah reputasinya. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya kepada publik, kamu akan mempermalukan Black keluarga. Apa yang akan terjadi dengan keluarga kita?" Meredith bertanya. Russell tersenyum serius, "Apakah itu berarti kita bisa menghancurkan hidup Levi demi reputasi keluarga Black?" Robert mendesis, "Itu benar. Siapa dia dibandingkan dengan reputasi keluarga Black?" Russell menghembuskan tawa gemetar. Baiklah. Lakukan sesukamu. Cepat atau lambat, kamu akan mengerti kesalahan apa yang telah dilakukan keluarga kulit hitam. Kamu akan kehilangan kesempatan yang akan kamu sesali seumur hidupmu." Hanya Levi. Apa yang benar-benar akan kita lewatkan?" Kerumunan tidak setuju. Dengan itu, Russell pergi, terengah-engah. Kakek neneknya yang dia pikir adalah orang-orang saleh, adalah orang-orang yang mengatur ini. Dia benar-benar kecewa. Dia segera menelepon Levi. Sementara itu, Levi sedang berada di Northampton mendesain rumah keluarga barunya ketika teleponnya berdering. "Ada apa, Russell?" "Kabar buruk, Levi. Zoe akan bertunangan besok." Bab 638. Berita itu menghantam Levi seperti sambaran petir. "Zoe bertunangan. Tapi aku masih di Northampton. Dengan siapa Zoe akan bertunangan?" Setelah Russell membimbingnya melewati situasi itu, kemarahan hampir melanda Levi. Dia pernah memiliki kesan yang baik tentang Meredith dan Robert, paling tidak, mereka meninggalkan kesan yang lebih baik padanya daripada Harry. Namun, sekarang sepertinya tidak ada yang bisa mempertahankan moral mereka ketika kekuasaan dan uang terlibat. "Waktu dan tempat," tuntut Levi. "Hotel Stardust pukul 10, jawab Russell. "Oke." Keesokan harinya, di rumah keluarga Black, Meredith dan Caitlin memaksa Zoe untuk mendandani dirinya sendiri untuk upacara tersebut. Saat itu, armada mobil tiba di luar manor. Harry, Henry, dan yang lainnya telah tiba. Bahkan keluarga Lopez dari kota selatan ada di sini. Ketika Harry mendengar Zoe akan menikah dengan pria kaya dari Southampton, dia bergegas ke South City semalaman. Adapun keluarga Lopez, mereka pernah menolak untuk mengakui keluarga Harry sebagai bagian dari keluarga Lopez. Namun, ketika mereka mendengar Zoe menikahi Landin, mereka langsung datang. Sekarang, mereka semua mengklaim Zoe sebagai salah satu keluarga Lopez. "Salah satu dari kami terlibat hari ini. Jelas, keluarga Lopez harus ada di sini," kata Harry. Pada saat yang sama, keluarga Lopez dari South City menambahkan, "Kami bangga bahwa seseorang seperti Anda ada di keluarga Lopez." Karena keluarga Lopez dari South City memiliki reputasi baik,
Keluarga Black dengan senang hati menyambut mereka meskipun mengetahui bahwa yang pertama hanya di sini untuk membuat keluarga Gates senang. Zoe kesal. Apakah mereka memikirkan orang lain selain diri mereka sendiri? Apakah mereka merasakan sesuatu untuk orang lain? Selamat, Zoe. Sudah kubilang kau tidak boleh berpegang pada Levi. Dia hanya beban untukmu. Lihat betapa hebatnya dirimu sekarang. Kau akan menikah dengan keluarga kaya yang sejati. Son, Melanie, dan yang lainnya bergumam sambil tertawa. Levi adalah yang terburuk dari yang terburuk. Dia menyerahkan Zoe untuk 10 juta. Aku tahu, benar. Aku bahkan mendengar dia bersikeras bahwa dia telah membuang cek itu ke tempat sampah meskipun mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Semua orang mengobrol. Di samping, Russell tidak senang mendengar kata-kata mereka. Mengapa Levi harus menanggung fitnah ini secara diam-diam? Pada saat yang sama, Zack memiliki wajah pucat. Seolah-olah dia takut seseorang akan bertanya kepadanya tentang masalah ini. Russell hanya bisa bergumam, tidak. Meredith segera menghentikannya. Russell, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu mencoba mempermalukan keluarga Black? Jadi, Russell hanya bisa menelan kata-katanya. Segera, semua orang menuju ke Stardust Hotel. Banyak dari mereka yang mengawasi Zoe, takut dia akan melarikan diri. Armada mobil mewah diparkir tepat di luar Stardust Hotel. Orang-orang dari masyarakat kelas atas semuanya berkumpul di sini hari ini. Meskipun mereka tidak dapat bergabung dengan perjamuan pertunangan tanpa undangan, mereka ada di sini dengan harapan bertemu Kurt. Sementara itu, keluarga Gates sudah lama tiba. Seperti Landin, ayahnya, Fred, tampak seperti pria yang cakap, memancarkan aura yang mengesankan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang mengendalikan ratusan bank swasta. Dia memiliki julukan dewa kekayaan dalam dunia korporat. Dengan kata lain, dia kaya. Di sampingnya adalah Ibu Landin, seorang wanita asing. Dia memancarkan aura mulia yang menarik tatapan orang-orang namun membuat mereka menjauh. Dia adalah presiden asosiasi perusahaan asing, dia memiliki suara di setiap perusahaan asing yang memasuki pasar lokal. Setelah Fred dan istrinya memberi Zoe sekali lagi, mereka mengangguk puas. Dengan itu, Meredith dan yang lainnya memasuki Stardust Hotel. Bab 639 Semua orang cemas. Mereka akan bertemu dengan Kurt Gates yang legendaris. Di hotel, seorang lelaki tua di kursi rodanya terbatuk-batuk pelan. Ketika mereka melihat Kurt, kerumunan itu tercengang. Mereka mengira Kurt akan menjadi pria yang mengesankan dan sehat, mereka tidak menyangka akan melihat seorang pria lemah yang tampak sakit-sakitan duduk di kursi roda. Untuk beberapa alasan, rumor Zoe menikah dengan keluarga untuk mengubah keberuntungan Kurt muncul di benak mereka. Zoe hanyalah alat. Caitlin dan Aaron adalah orang-orang yang paling menderita shock. Mereka merasa seolah-olah mereka telah benar-benar mengirim Zoe ke neraka. Kurt perlahan membuka matanya yang tidak fokus dan bertanya, mereka ada di sini. Kakek, ini Zoe. Landin menunjuk wanita itu. Kurt menegakkan punggungnya dan mulai mengukurnya. Di sampingnya ada seorang pria paruh baya berjas. Dia berbisik, Tuan Gates, dialah orangnya. Pria itu tak lain adalah peramal yang memberitahu mereka bahwa Kurt akan sembuh dari penyakitnya setelah Zoe menikah dengan keluarga itu. Baiklah, kalau begitu, ini dia. Pilih tanggal dengan cepat dan segera menikah, desak Kurt. Ketidaksabarannya terdengar oleh semua orang yang hadir. Peramal itu bergumam, Tuan Gates, 5 hari kemudian akan menjadi tanggal yang sempurna untuk pernikahan. Setelah menyapu pandangannya ke kerumunan, Kurt mengangguk. Baiklah kalau begitu, mari kita selesaikan upacara pertunangan sesegera mungkin. Kita akan mengadakan pernikahan dalam waktu 5 hari. Apa? Kata-katanya membuat Meredith dan Robert tercengang. Itu terburu-buru, seolah-olah pernikahan itu tidak penting bagi mereka. Yang dibutuhkan Kurt hanyalah sepatah kata dari peramal sebelum tanggal pernikahan ditetapkan. Sekarang, Meredith dan yang lainnya mulai bertanya-tanya apakah rumor itu benar. Zoe itu hanyalah alat untuk penyakit Kurt. Dan bahwa keluarga Gates tidak tertarik memiliki Zoe sebagai menantu perempuan mereka. Tapi itu tidak masalah bagi mereka. Terlepas dari apakah dia adalah alat atau perasaan tulus yang terlibat, Zoe akan menjadi istri sah Landin. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, bahwa Zoe Lopez ditakdirkan untuk menjadi menantu perempuan keluarga Gates. Terlebih lagi, cinta Landin pada Zoe sangat tulus. Karena Kurt ada di sini di kota selatan meskipun penyakitnya parah,
itu berarti pernikahan ini penting baginya. Oleh karena itu, pernikahan ini harus dilanjutkan. Baik keluarga Black dan keluarga Lopez memiliki pemikiran yang sama, Zoe harus menikah dengan keluarga Gates. Saya harap Anda tidak keberatan bahwa kesehatan ayah saya buruk. Mari kita mulai upacara pertunangan sekarang, Fred mengumumkan. Kedengarannya bagus untukku. Mari kita mulai upacara pertunangannya. Adapun tanggal pernikahan, keluarga Gates yang akan mengaturnya, jawab Meredith sambil tersenyum. Fred membalas senyumannya. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Pernikahan akan menjadi sesuatu yang akan dibicarakan kedua keluarga bersama-sama. Tepat saat upacara pertunangan akan dimulai, Zoe tiba-tiba bersuara keras, "Maaf, Landin. Aku tidak bisa bertunangan denganmu, aku juga tidak bisa menikahimu." Kata-kata Zoe menyambar seperti kilat bagi semua orang yang hadir. Bahkan Landin tercengang. Dia mengira Zoe ada di sini karena dia telah menyetujuinya. Cemas, Meredith berteriak, "Zoe, apa yang kamu katakan? Diam sekarang." Ekspresi Fred berubah lebih gelap dari malam. Dia menatap Zoe dan bertanya, "Kamu tidak ingin menikahi putraku?" Zoe menggelengkan kepalanya. "Itu benar, aku tidak ingin menikahi putramu." Hahaha. Tiba-tiba, Fred tertawa terbahak-bahak. Dia jelas tidak menghormati keluarga Gates. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mengatakan tidak selama upacara pertunangan. Zoe, apa yang kamu bicarakan? Kamu harus menikah dengannya. Meredith berteriak. Dia tidak akan memberi Zoe kesempatan untuk memprotes. Fred mencibir, "Itu benar. Kami sudah mengadakan upacara pertunangan. Bahkan jika kamu mengatakan tidak, kamu masih harus melakukannya." "Zoe, sepertinya kamu tidak punya pilihan," Landin tertawa. Saat itu, raungan bergema di aula. "Biarkan saya melihat siapa yang mencoba menempatkan istri saya di tempat yang sulit. Apakah Anda memiliki keinginan kematian?" Bab 640 Sekelompok pria bergegas masuk dari luar saat seorang pria bertubuh tinggi muncul. Pria itu tidak lain adalah Levi. Kerumunan tersentak kaget saat melihatnya. "Sayang, panggil Zoe pelan. Meskipun menerima akta cerai, Levi akan selalu menjadi suaminya. Sayang, dengan aku di sini, tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Levi menarik Zoe ke pelukannya. Kerumunan tercengang dan menatap mereka dengan tidak percaya, terutama keluarga Gates yang wajahnya merah padam karena marah. Bagi orang asing yang melanggar perjamuan pertunangan mereka dan memeluk calon menantu perempuan mereka, itu adalah penghinaan yang menyedihkan. Selanjutnya, Levi menggosok luka mereka dengan mengklaim Zoe sebagai istrinya, benar-benar mempermalukan keluarga Gates. Landin memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Untuk keluarga Gates, itu hanya masalah kebanggaan. Tapi baginya, dia ditipu secara terang-terangan. Bagaimana dia akan menghadapi dunia setelah itu? Sementara itu, keluarga Black dan Lopez tercengang. Tidak ada yang mengharapkan Levi dan Zoe untuk mengenakan tontonan seperti itu, yang merupakan provokasi langsung yang ditujukan pada keluarga Gates. Dengan menyatakan bahwa wanita yang bertunangan dengan Landin adalah istrinya, Levi mempermalukan Landin secara langsung. Sementara itu, hati Meredith tenggelam ketika dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Fred Gates menghela napas panjang. "Ini tidak bisa diterima. Saya tidak bisa mentolerir semua ini. Apapun yang terjadi, reputasi keluarga Gates perlu dijaga. Hal ini harus dirahasiakan bahkan jika semua orang harus mati." Dia berbalik untuk melihat Meredith dan yang lainnya. "Apakah kamu mengatur ini?" Fred menuntut. Terlepas dari nadanya yang tenang, jelas bahwa dia sedang menahan amarahnya. "Pak Gates, Anda salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Apalagi mereka sudah bercerai dan kami bahkan memiliki dokumen untuk membuktikannya," Meredith menjelaskan dengan tatapan panik. Keluarga Black dan Lopez takut menyinggung keluarga Gates. Pada titik ini, mereka mungkin juga mempersiapkan diri untuk dihancurkan. Aaron dan Caitlin marah ketika Levi menggagalkan rencana mereka lagi. Apakah dia keluar untuk melempar kunci pas dalam pekerjaan kita setiap saat? "Nenek, kami sudah memberitahumu sejak lama bahwa jika Levi tidak bertobat, kami seharusnya mengusirnya. Tapi sekarang, masalahnya sudah meningkat," teriak Jenny dengan marah. Meredith, Robert, dan Harry gemetar karena marah karena mereka tidak sabar untuk membunuh Levi. Dia bertanggung jawab untuk menyebabkan keluarga Black dan Lopez banyak kesedihan. Karena itu, dia pantas dipaku di tiang rasa malu. "Gates, ini semua perbuatan Levi sendiri.
Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Black and Lopez. Semua orang di tempat kejadian mengarahkan jari mereka ke Levi. Fred dan Landin kemudian melihat ke arahnya. Apakah kamu tidak tahu Zoe bertunangan dengan putraku hari ini? Fred bertanya dengan dingin. Levi menjawab, ya, kalau begitu, beraninya kamu datang ke sini dan bahkan memanggilnya istrimu. Apa artinya ini? Apakah kamu di sini untuk sengaja membuat masalah? Fred meninggikan suaranya menjadi raungan nyaring, menakutkan semua orang yang hadir. Saya ingin tahu apakah Anda pernah meminta pendapat Zoe tentang pertunangan itu. Levi bertanya. Tentu saja kami memintanya. Zoe sendiri menyetujuinya, jawab Landin. Meredith dan Robert dengan cepat menambahkan, itu benar. Kami telah memintanya. Kalau tidak, dia tidak akan mau datang ke sini. Levi menyeringai. Dia berbalik ke arah Zoe dan bertanya, kalau begitu, di depan semua orang, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda bersedia menikahi Landin? Apakah Anda bersedia bertunangan dengannya? Pada saat itu, semua orang menunggu jawabannya dengan napas tertahan. Bersambung.